makame Tirosi kok kualik ngoten. Umpama tak sungsang mung rogo iki. Tanya ini makam ini unik. Ya, mau tahu? Ikutin saya. Ojo lali leluhur. Leluhur iku kudu diingat. Ngerti ora? Teman-teman semua ya, sini kita ditemani oleh Pak Mustaqim, Ibu. Ya, kita ini ada suatu makam yang konon saya belum pernah dengar Pak ya, Pak Mustaqim ya. Saya belum pernah dengar, baru kali ini katanya ini makam ini unik. Asal usule sejarahnya pripun Pak Mustaqim? leluhur dalam waler dalam menika pesen dateng dalam napa diwacanaken masalah ucapipun tiyang sepuh dalam nemeki dateng kaiki lajeng sedaya panuwun utawinipun sedaya kerentak menika saged pelaksanaan atau saged sukses Itu teman ya, saya transit ya. Orang dulu atau leluhur kita ini kalau mempunyai suatu keinginan atau sebuah hajat ya, ini harus kesini dulu untuk mendapatkan restu seperti itu ya, agar mohon restu agar apa yang dicapai atau yang diinginkan itu kinabulan atau dikabulkan oleh Sang Yang Esa ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di tempat ini bisa jadi mungkin dulunya sesuatu medan magnet atau energi yang mana leluhur dulu mendapati tempat ini juga melalui petunjuk dari Sang Ilahi, sehingga tempat ini menjadi, kalau orang berdoa itu cepat kinabulan seperti halnya kita kalau di tanah suci seperti itu Pak ini. Nah nanti kalau perkara siklus energi nanti bisa langsung ke Usadi. Sementara yang dibaca siklus energi atau pas melakukan kirim doa atau tawasul di dalam, apa yang didapat? Monggo dibaca. Ketika saya bertawasul, saya mengirim doa ke beliau. Beliau menyuruh saya ke pohon samping yang sebelah makam gini. Dan ketika saya di situ juga bertawasul kembali, itu saya sempat ditemui dengan sosok putri. Setelah itu saya menanyakan kepada beliau selaku juru kunci, ternyata betul. Satu siklus energi di lokasi ini memiliki suatu hal yang sangat positif, di mana energi ini memang banyak seringkali didatangi dengan orang-orang yang memiliki problematika kehidupan gitu, mungkin saing dari finansial, keluarga, ataupun masalah asmara, bahkan yang akhirnya memiliki hajat-hajat tertentu, dan akhirnya mereka ini bisa mencari ketenangan lah di sini ya. Mereka di sini diajarkan secara alamiah dengan energi alam itu untuk berjuang, untuk berusaha, untuk berikhtiar, tertuntun secara alami memang. Dan siklus energi yang lagi bertanya-tanya Gus, satu energi yang memang bertanya-tanya, dia ini ngapain kalian di sini. Dari suatu siklus energi sosok ya, memang sosok yang didominasi saat ini di sini. Mungkin bisa digambarkan kayak Mahapati yang membawa pedang putri yang ingin menyampaikan sesuatu itu sendiri dari sosok seorang putri ini. Terakhir untuk Pak Mustaqim ya, katanya dulu makam ini pernah dirubah bentuk atau posisinya terus kembali lagi, itu apakah betul Pak Mustaqim? oh enggak bukan Jadi ibarat kata berita di luar sana itu bohong lah istilahnya. Jadi makam ini ditemukan memang posisinya seperti itu ya teman-teman ya. Sudah istilahnya kepalanya berarti di barat Pak ya? loh kepalanya Di timur. Oh di timur, kakinya berarti seperti orang sholat gitu ya. Orang sholat. Menghadap ke Posisi kiblat, orang ya. bersolat menghadap ke kiblat. ada bibit sekawit kawitan kan kata toh diwatani Kawitan. wetan berarti wiwitan Jadi ngawali ngaji ya. Kalau bahasa Jawa kawitan itu etan. Etan. Diawali dari etan. Oke, jadi teman-teman ya, penasaran dengan situasi di sini,
kita langsung saja ke acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Salam sedulur serta anak leluhur, ketemu lagi dengan saya. Siapa saya? Yang jelas saya gak tahu siapa saya, guys. Saya tidak sendiri, saya tetap ditemani dengan ya khodamul khodam, ya khodamul ruh, ya khodamul jasad, ya rijalul goib, ya bojone wong, ya bojone kancane, ya bojone tanggane, semuanya hadir. Ini aku ada di suatu tempat ya guys ya. Tempat ini sangat tempat menyimpan suatu misteri, cerita, sejarah. Dan kalau kita lihat di belakang saya ini ada makam alias kuburan. Ya, mau tahu? Ikutin saya. Nah, di saat ini di tempat ini ya, ini terkesan kayak makam-makam umum ya. Makam ini cukup terbilang memiliki sejarah yang sangat luar biasa, cukup unik ya. Nanti ikutin terus, nanti ada yang menyampaikan dari narasumbernya guys. Dan kali ini aku mau membaca suatu siklus energi sisi gaib yang ada di sini melalui kartu saya. Memang ya di sini ini tempat medan magnet dari segala ujung, timur, barat, utara, selatan yang berpusat di tempat ini. Dan di sini pun energinya sangat mengendalikan ya, sangat mengendalikan antara positif dan negatif, itu sangat imbang banget. Dan ingat ya, di sini energinya cukup untuk fokus untuk sebuah keyakinan kita di makam beliau dan diaminkan oleh beliau. Insya Allah kita akan segera cepat terwujud ya. Itu tergantung keyakinan kita. Dan ingat, saat ini didominasi dengan sosok putri. Siapakah putri ini? Ikutin terus perjalanan kita. Saya berhadapan dengan siapa ini? Kalau berhadapan kali sinten ini? Dengan kagungan asma sinten? Putri Ayuningsih. Pun saya nyuwun ageng pangapunten nggih. Kalian Mbah ini tuh ada hubungan apa? Sekerabat. Sejarahnya seperti apa kok bisa sampai di sini? Pendatang. Itu di era Belanda berarti ya. Nopo barakane apa niki? Diponegoro nopo sak mantune? Setelah Diponegoro apa sebelumnya? Disian Diponegoro. Diponegoro. Tasik garis biru ya. Dengan ten mriki niki manggone ten sisi pundi? Pindah-pindah le. Nawi wonten apa? Pesen-pesen sing saged disampaikan ta. Pesene sing mas padha ae. Usah sing lain-lain. Maksudnya lain-lain iki sing kakean pola. Anane kuwi ya kuwi sing dilakoni. Anane kuwi ya iku sing dinikmati. Sampai pola-pola. Wis pesene. Jangan mau sing merapi derek dosa ini ya. Wonten napa kok nyemarapi niku wau menawi wonten sing disampaikan. Komang pesenku nriman. Nggih. Ambek dijogo kabeh paninggalan leluhur di donya iki. Sampai dilalekno. Leluhurku iku penting. Sampai dilalekno, ya aja sampai murkone leluhur iku le. Bahaya. Siklus energi yang saya tangkap dari bahasa yang disampaikan Mbahnya ini kayaknya ada sesuatu emosional yang meletup-letup. Ini ada apa ini sebetulnya? Akeh wisan wis lali. Oh, Akeh. Kata sing pun lali ingkang leluhur Ya, sedaya. bener Leluhur le. istilahnya kayak kecewa ya. Dia dikecewa. Wis akeh bencana. Soale ulah anu nih menungso dhewe. Mangkane akeh bencana.
Ojo lali ambil leluhur. Leluhur iku kudu diingat. Ngerti ora? Pakai wawasan untuk semua yang ada di sini dan khususnya untuk semua yang menyaksikan acara niki ngoten Bang. Nah, kita dari makam ke makam, dari situs ke situs, sebetulnya untuk satu misi kita ini uri-uri budaya, satu, kedua kita mengungkap sejarah, ketiga kira-kira dari apa yang disampaikan leluhur ini apa. Nah ini harus kita hormati seperti itu. Oke, tadi nyuwun pangapunten, kita datang ke tempat manapun tidak ada unsur untuk yang niku-niku, tidak ada. Kita ingin menggali informasi sejarah. Ku apik oleh. Nggih, Tak dongakno. pangestune mawon. Kabeh gak ono pelai. Sukses kabeh. Amin. Dengan purun mangke mbok menawi napa tumut ngawal mriki sedaya sederek-sederek mriki mbok menawi ten pundi mawon saged tumut Ya. nggih jangkung nggih. Lantaran pangestune panjenengan lan sedayanipun lagu ingkang saene mriki sedaya saged luwih nemukaken sing luwih sae. Ya, tak jangkung kabeh. Tak restoni kabeh. Apa sing dilakoni kano alangan napa-apa. Amin. Dipun sembah nuwun, monggo jenengan bakal nyambut napa kula bantu napa purun. Metu dhewe. Oh nggih, monggo. Mbah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apunten niki kali Mbak Sinten. Mbak Joko. Nggih, Mbak Joko ngapunten. Kepangaken kula sandi lan sederek-sederek kula sedaya ten mriki, tujuan kula mriki jenengan kok menawi sampun memahami sampun ngertos. Ngapunten papane panjenengan niki ten sisih pundi? Oh ten wit niki. Nggih. Jenengan niki wonten hubungan apa kali bae sing ten lebet mriki? Utus marang saka kula. Saka kula diutus njagi mriki nggih. Kowe apa? Kula pengin ngertos niki sejarahe Mbah Kawi kali Mbah Gomblo niki pripun kuwi sanjange tiang-tiang niki kok kuwalik ngoten niku. Mungkin saged jenengan sampai akan kok awakmu kok kuwalik. Nggih kula dugi informasi sederek-sederek. Bilih kula pengin mriki niki nyatakaken sing sak nyata-nyata niku pripun. Umpama tak sungsang mung raga iki. Lebur. Dadi marang lemah. Nggih. Jasad kowe kabeh sapa sing bakalan marang raga bakalan lebur sesat. Terus wonten pesen-pesen dugi mbok menawi lantaran panjenengan dugi mbahipun damel kula lan sederek-sederek mriki. Aku takon marang kabeh tujuanmu ngene apa? Tujuan kula lan sederek-sederek sedaya mriki ingkang ngaiti kula ngalap berkahi dugi bae lantaran kula ingkang laku kula lan sederek-sederek kula saged lantaran pangestune bae pandungane bae saged nerusaken lelakone para leluhur sedaya. Niku sing pertama. Sing kedua kula pengin nyeritakaken sejarahe tempat niki lan ngenalaken bae ten sing saged kula critakaken ten anak putu kula patuh sedaya. Lan sederek-sederek kula sedaya niku. Lantaran pangestune panjenengan
sedaya saged melampahi ingkang luwih saya. Kabeh menungso sing ana kene njaluk marang Gusti Allah. Wakeh wong sing njaluk nomor. Kata nggih tiyang-tiyang sing dugi mriki niku nyuwun-nyuwun sing kang boten genah nggih. Akeh. Menungso iki mau iku lho. Ora bisa marang atine. Sing salah sapa? Manungsane piyambak. Kabeh ana ngene jare iki, ngono ngene jare iki. Padahal menungsone aku titip marang kabeh ya. Mengko bakalan ana bencana sing seko sisih kulon. Lantaran apa niku, Mbah? Kok wonten bencana niki lantaran apa? Kabeh tinggal manungsa sing ora ngerteni marang Gusti Allah. Apa tujuanmu mengko akan terwujud kabeh. Amin. Tapi ojo sombong lan kebayang bener. Nggih. Ya mong bae sing arep disampaikan. Oh nggih, monggo. Kayu. Berpun, Mbah. Poe mang. Ngono. Wis ngerti. Pri aku rasakno. Nggih. Waktu biyen bangsa niki jajah marang. Jajah ning tanah Jawa iki nek. Sangat padaku padha mati klerer. Tapi menika leres nggih. Ketika kita nyampe di sini, kita tawasul, kirim doa. Di situ kita seolah-olah masuk ke dimensi masa lalu. Jadi kita merasakan istilahnya kepedihan yang sangat mendalam, sehingga nopo di dada ini rasanya kayak perih banget gitu, perih sekali. Leres jenengan niki nyakseni napa derek-derekin apa kerabat-kerabat yang jenengan ini istilahnya nyinun sewu kok kados dibantai kalau kali penjajah nih. Rasane iku. Saiki kabeh kowe wis ngrasakno enak. Jadi kan beliau ini melanjutkan perjuangannya Pangeran Diponegoro. Iya. Inilah perjalanan kita untuk episode kali ini ya Gus ya. Intinya ini apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini sebetulnya kembali ke jalan kebenaran, intinya sirotol mustaqim, kembali kepada Allah. Ini mau berikan Gus. Kita ambil sebuah edukasi dulu ya. Mungkin kita ambil dari sebuah dasar apa yang dimaksudkan ya. Kita hanya minta sesuatu hanya kepada Allah, itu sudah sangat jelas terlafal di dalam kandungan suratul Fatihah. Iya karena butuh, iya karena sa'in. Sebenarnya pertolongan hanya kepada Allah. Kita mau minta tolong apapun, kita murni langsung kepada Allah. Dan beliau-beliau sebagai leluhur ini hanya sebatas kita berdoa dan diaminkan oleh beliau, didoakan juga oleh beliau, karena beliau-beliau ini adalah bagian dari istilahnya mungkin bisa dibilang paku-paku punya bumi yang menjaga istilahnya tempat-tempat yang sudah kerawang yang dulunya. Beliau juga ikut mendoakan kita juga, jangan disalahartikan, disalahgunakan tempat-tempat keramat, punden atau yang lainnya untuk mencari hal-hal yang memang sifatnya untuk kepentingan pribadi ya Gus ya. Doa. Nah, sambung doa, baiknya kita berdoa agar kita diberikan keselamatan, rezeki, ya kan, dan lain sebagainya. Dan beliau ini mengaminkan apa yang kita doakan. Saya mengutip apa Gus ya? Mengutip saya mengatakan jangan melihat apa yang kamu lihat, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Betul. Itu dari siapa Gus? Ya betul.
Jadi gini, unzur man kola wala tanzur man kola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkanlah apa yang dibicarakan. Jangan lihat hanya sebatas dari fisiknya itu, tapi apa yang dia bicarakan. Jika itu memang harusnya baik dan buruknya harus Apa yang disampaikan Bu Santi itu meneruskan dari apa yang saya sampaikan, bahwasanya lihatlah hikmat atau edukasi yang disampaikan. Sebagaimana yang saya kutip beberapa abad kemarin, Gus, kajiannya sangat luar biasa lah bagi saya. Antara pikiran, lisan, dan hati ini katanya sulit untuk disatukan. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang sulit ya. Yang mempersulit ada. Urusan paling gampang kan urusan sama Allah, Gus. Iya. Mungkin kalau urusan sama Gus Masa, sama Kang Yosi atau sama siapa susah. Punya orang dalam. Nah, harus punya orang dalam. Apapun itu mereka juga makhluk Allah ya teman-teman ya. Untuk itu ikuti terus perjalanan kita, jalan-jalan malam sambil kita ngaji asik ya. Nah, ngaji ngaji asik pokoknya, guys. karena tidak semua ngaji itu di pondokan. Betul. Kenapa sih kita ini kok senengannya soal kuburan? Sampingan kerjaan, yaitu model iklan maesan. Oh iya, masuk. Jadi kita kenapa kalau teman-teman itu tanya ya, kita sering ke kuburan kan kita bintang iklan model maesan. Iya, betul. Jadi seperti itu kita itu hanya intermezzo untuk biar nggak tegang-tegang. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita ke Sumber, ke Punden, yang istilahnya kita hanya membuat suatu edukasi positif. Sampai ketemu teman-teman di episode mendatang. Untuk diri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahayu, rahayu.